Halo, apa kabar Wong kita galau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ayu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggi Pradita siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 23 Januari 2024. Sajian utama hari ini antara lain, petani di Ulu Ogan diterkam beruang. ABK tenggelam ditemukan setelah 3 hari pencarian. Puluhan sekolah di Musi Banyuasin terendam banjir. Pemirsa, inilah seputar Ayu Sumsel selengkapnya. Informasi pertama pagi ini pemirsa, seorang warga di Desa Bendingin, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Oku diterkam seekor beruang. Akibatnya korban harus merelakan kaki sebelah kirinya hilang. Korban kini sudah mendapat perawatan tim medis. Seorang petani di Desa Mendingin, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Oku bernama Joni harus dilarikan ke rumah sakit setelah insiden yang membuatnya kehilangan kaki sebelah kiri. Joni diterkam seekor beruang saat berada di kebun miliknya. Menurut keterangan keluarga, kepada pihak kepolisian mengaku bahwa korban tidak menyadari kehadiran beruang dan langsung menggigit kaki korban hingga putus. Korban mencoba membela diri dengan menggunakan senjata tajam yang kebetulan dipegangnya dan berhasil menghujam beruang sebanyak 3 kali hingga membuat beruang tersebut melarikan diri. Kepala BPBD Oku, Januar Effendi menyebutkan, jika kehadiran beruang ke kebun warga disebabkan saat ini sedang musim buah-buahan. Dengan area hutan yang masih cukup luas, untuk berhati-hati dengan aktivitas hewan-hewan buas atau hewan liar, yang mana musim buah biasanya mereka hewan-hewan tersebut sangat mudah untuk mendatangi pemukiman dan perkebunan penduduk. Masyarakat Ulu Ogan dan sekitarnya diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi serangan binatang buas saat beraktivitas di kebun. BPBD Oku menyarankan agar masyarakat tidak pergi sendirian ke kebun, terutama jika lokasinya jauh. Korban selamat saat ini tengah menjalani perawatan secara intensif di Rumah Sakit Batu Raja. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Sementara itu, Satuan Narkoba Polrestabes Palembang meringkus seorang pemuda yang kedapatan mengedarkan sabu di kawasan Mata Merah Palembang. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan sabu seberat 267,30 gram. Dengan wajah tertunduk lesu, pelaku Adi, warga Jalan KH Asari, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, diringkus Sat Narkoba Polrestabes Palembang. Tersangka ditangkap petugas lantaran kedapatan membawa narkoba jenis sabu seberat 267,30 gram saat tersangka hendak mengantarkan barang haram tersebut dengan menggunakan sepeda motornya. Tertangkapnya tersangka tersebut berkat adanya laporan masyarakat yang resah melihat ulah tersangka yang kerap kali mengedarkan narkoba dengan jumlah besar di kawasan Jalan Mata Merah, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Tersangka mengaku kalau dirinya hanya sekedar kurir pengantar barang haram tersebut dengan meraih upah sekali antar Rp400.000. Kejadian ini bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang notabene melihat adanya orang yang dicurigai mengendarai sebuah motor, kemudian yang bersangkutan diindikasikan sering lalu lalang melakukan perbuatan-perbuatan yang mencurigakan, yang diantaranya adalah melakukan transaksi narkoba di pinggiran jalan Takwa Mata Merah. Kini atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 114 Junto 112 KUHP nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, Sekda Kabupaten Ogan Komering Ilir Asmar Wijaya resmi dilantik menjadi PJ Bupati Oki karena masa jabatan Bupati Oki telah berakhir pada 15 Januari 2024 lalu. PJ Bupati Oki ini secara resmi dilantik langsung oleh PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni. PJ Bupati Oki kini dijabat oleh Asmar Wijaya yang sebelumnya merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. PJ Bupati ini secara resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni di Gria Agung, Palembang.
PJ Bupati Oki Asmar Wijaya ini akan mengisi kepemimpinan Bupati Oki hingga 27 November 2024 mendatang. PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni berpesan agar pejabat kepala daerah mampu mengoptimalkan sumber daya daerah untuk kemaslahatan masyarakat, apalagi mengingat Kabupaten Oki potensinya sangat besar. PJ Bupati Oki harus memastikan pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya, menjabat dalam kurun waktu 1 tahun akan dilakukan evaluasi berkala setiap 3 bulan sekali. Atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Insinyur Asmar Wijaya MSI sebagai penjabat Bupati Ogan Komering Ilir berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.1.3 garis datar 70 tahun 2024 tanggal 7 Januari 2024. Masyarakat Kabupaten Oki diminta untuk mendukung penuh kepemimpinan PJ Bupati Oki hingga akhir masa jabatannya demi berjalannya roda pemerintahan sesuai harapan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu, dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Oku Timur yang ke-20, pemerintah setempat menggelar pesta rakyat yang menghadirkan deretan artis ibu kota. Pesta tersebut berlangsung di lapangan Kodi Belitang. Kangen Band yang digawangi Andika Mahesa di vokal, Dodi di gitar, Baim di drum, Izzy di keyboard, Bebe Una di bass, dan Bebe Wijaya di gitar tampil memukau di hadapan ribuan masyarakat Oku Timur. Sebelumnya Bupati Oku Timur, Lanosid, menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat Kabupaten Oku Timur atas perubahan jadwal konser yang dilaksanakan di lapangan Koni Gembawang tersebut, yang semula dijadwalkan akan berlangsung pada malam hari berubah menjadi siang hari. Tetapi itu semua tidak mengurungkan niat masyarakat Kabupaten Oku Timur untuk pergi ke hiburan rakyat tersebut. Walaupun sempat diguyur hujan yang cukup deras, masyarakat Oku Timur tidak beranjak dan tetap melanjutkan acara sampai selesai dengan kondusif. Rangkaian acara memperingati HUT Oku Timur ini akan berlanjut dengan acara Lomba Bidar yang akan diadakan tanggal 27 Januari di Sungai Komering, Desa Kota Negara, Kecamatan Madang, Suku 2, Kabupaten Oku Timur. Sepertinya masyarakat menginginkan malam, tapi mungkin banyak pertimbangan yang harus diperjuangkan. Artinya tadi setelah saya sampaikan, masyarakat Oku Timur yang alhamdulillah syukur yang pintar sudah 73%, dan nanti kalau sudah mencapai di 80% baru dapat kita buka kembali tentang aturan konser pada malam hari. Dari Oku Timur, Jatmiko Armansyah, iNews melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, aksi nyata Partai Perindo memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, layanan kesehatan mata, sekaligus memberikan kacamata gratis bagi warga di Kelurahan Bukit Kecil, Kecamatan 26 Ilir, Palembang. Calon legislatif DPR RI Partai Perindo Andi Asmara beserta tandem menggelar layanan kesehatan dan pengobatan gratis kepada masyarakat, juga memberikan layanan pemeriksaan mata dan kacamata gratis bagi warga sebagai upaya untuk peningkatan sosialisasi para caleg dari Partai Perindo. Disambut antusias warga, terutama kaum ibu rumah tangga, untuk menjalin kebersamaan dan kekeluargaan bersama masyarakat. Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil. Tidak ada batasan jumlah bagi masyarakat umum, dilayani langsung oleh para caleg yang juga tenaga medis untuk pemeriksaan kesehatan dan pemberian kacamata. Namun karena antusias warga yang tinggi, penyelenggaraan membatasi waktu bagi masyarakat. Nyata dari Bapak Andi Asmara, giat dari Partai Perindo, caleg dari DPR RI nomor 1 Pak Andi Asmara, yang dibantu oleh Bidan Eka untuk pemeriksaan kesehatan dan pemberian kacamata gratis. Alhamdulillah Pak Andi Asmara dari bidang ESDM dari Partai Perindo. Di daerah 26 Ilir, yaitu Dapil 1, antusias sekali datang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan periksa mata. Dari Palembang, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. ABK kapal tenggelam ditemukan meninggal dunia. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat.
KPK, kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam seputar News Sumsel. Setelah dicari melalui perjuangan keras tim gabungan melawan cuaca yang tidak menentu, angin deras dan gelombang tinggi selama 3 hari, Patrisius akhirnya berhasil ditemukan sudah dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tim gabungan Basarnas, Polair, TNI, dan tim pemilik kapal penyeberangan serta masyarakat yang menjadi sukarelawan yang tanpa kenal lelah terus berjuang untuk dapat menemukan Patrisius yang tenggelam bersama 2 temannya untuk membawa perbekalan makanan ke kapal penyeberangan. Tidak sia-sia 3 hari berjuang melawan ombak tinggi dan cuaca tidak menentu, Patrisius akhirnya berhasil ditemukan mengapung sejauh 2 km dari tempat kejadian dengan kondisi meninggal dunia. Setelah dievakuasi, korban diantarkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Selanjutnya akan diserahkan ke pihak keluarganya. Perjuangan melawan cuaca dan biota laut cukup membuat repot tim penyelam, namun berkat kesabaran, tim berhasil menemukan korban. Ada biota-biota air yang sangat berbahaya bagi seorang penyelam apabila dilaksanakan. Terus cuaca sering berubah-ubah, yaitu di pelabuhan itu sendiri itu sangat menyulitkan seperti tadi. Ada angin kencang dan gelombang-gelombang, jadi untuk imbauan kepada nelayan, terutama masyarakat Sungsang, untuk lebih berhati-hati dan lebih waspada, terutama utamakan keselamatan dan selalu membawa life jacket. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Korban ABK kapal feri KMP Garda Maritim 5 terjatuh saat menggunakan sekoci akibat dihantam gelombang. Jasad korban dibawa ke ND Nusa Tenggara Timur untuk dimakamkan. Jasad Patrisius 22 tahun akhirnya ditemukan oleh tim gabungan TNI Polri dan Basarnas. Jasad korban ditemukan mengapung di areal dermaga Pelabuhan Tanjung Api-Api, Banyuasin, Sumatera Selatan. Tidak jauh dari tempat korban terjatuh setelah 3 hari pencarian 17 Januari kemarin. Jasad korban ditemukan Jumat 19 Januari pukul 2 siang dan dievakuasi ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara, Palembang guna dilakukan proses visum. Widya, rekan kerja korban dari perusahaan multiguna maritim, menjelaskan yang bersangkutan izin turun ke daratan untuk berbelanja keperluan pribadi menggunakan skoci, namun tiba-tiba skoci terbalik karena cuaca buruk. Jenazah masih di ruang forensik untuk divisum dan selanjutnya jenazah akan dibawa ke kampung halamannya diserahkan ke pihak keluarga. Anggota korban ini izin untuk berbelanja pribadi ya, bukan untuk pada saat kapal istirahat sedang tidak melayani operasi, izin turun ke darat menggunakan sekoci. Setelah kembalinya dari belanja keperluannya, mungkin tiba-tiba di tengah perjalanan itu tiba-tiba ada angin besar, cuaca buruk, kondisi air tinggi, ombak juga tinggi, jadi
sampai yang mengakibatkan psikocinya terbalik. Jenazah akan diterbangkan dan diserahkan ke pihak keluarga di kampung halamannya, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur untuk dimakamkan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, puluhan sekolah dasar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Musi Banyu-Asin terendam banjir akibat luapan Sungai Musi dan banjir kiriman dari Hulu Rawas. Selain sekolah, banjir juga merendam ribuan rumah warga dan menerjang akses jalan penghubung antar desa. Banjir luapan Sungai Musi dan banjir kiriman dari Hulu Rawas menyebabkan puluhan sekolah di sejumlah kecamatan di Musi Banyu-Asin terendam banjir. Dari pantauan sekolah dasar di Desa Napal, Desa Rantokasih, Desa Keringin 1 di Kecamatan Lawang Wetan sudah terendam banjir dan tidak ada aktivitas belajar mengajar. Tingginya curah hujan dalam 2 pekan terakhir mengakibatkan Sungai Musi meluap dan menerjang pemukiman rumah warga. Pengendara roda 2 terobos banjir saat ini melakukan aktivitas keluar desa, pasalnya akses jalan penghubung desa terendam banjir. Namun warga tetap ekstra hati-hati saat melintas kepungan banjir. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Iskandar menghimbau jika debit air terus naik dan merendam sekolah, secepatnya akan diliburkan dan aktivitas belajar dilakukan dengan online atau offline mengerjakan tugas dari rumah agar tidak ketinggalan mata pelajaran. Nanti mode pembelajarannya mungkin shift gantian atau pagi dan sore. Tapi kalau memang sekolah itu semuanya tergenang dan juga akses menuju sana, proses pembelajarannya kita alihkan ke rumah dan mereka diberikan tugas ataupun ada materi pembelajaran secara Sementara ketinggian banjir di badan jalan bervariasi dari 40 cm sampai 50 cm dan masih bisa dilintasi menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4. Dari Musi Banyu-Asin, Edi Lestari. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Pradita, sampai jumpa.